Panggung seni kembali hidup di Kalimantan Selatan. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan 2026 yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan komunitas seni matan berbagai daerah. Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara dipenuhi pencinta seni pada malam pertama gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan 2026 malam Selasa 18 Mei 2026. Pertunjukan dibuka kelompok studi seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan yang membawakan naskah Alam Roh Kalimantan karya almarhum Azim Aryadi. 100 prajurit berkuda lengkap dengan persenjataan. Cukup dengan satu datu muning menghadapinya. Di bawah arahan sutradara Handrian Yuda Sakti, naskah Alam Roh Kalimantan mengangkat kisah perjuangan gerilyawan ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan bersama masyarakat pedalaman dalam mempertahankan kemerdekaan matan penjajahan Belanda. Kisah naskah ini tidak hanya menampilkan heroisme perjuangan, tetapi juga menghadirkan konflik kemanusiaan berupa cinta, pengorbanan, kesetiaan, dan pengkhianatan di masa revolusi fisik. Penampilan buan pemain dan tata artistik panggung berhasil memukau penonton yang memenuhi gedung Balai Rungsari. Tumpah darah rakyat, kita terpaksa lihat orang menangis dengan sia-sia itu. Sia-sia katamu, banyak sekali cara untuk merebut kemerdekaan tanpa harus ada kematian. Iya, Aku bisa saja membunuhmu. pergi dan jangan pernah kau ulangi lagi perbuatanmu. Pergi. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Edi Suwarto Wairi Takuni mendahkan gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan 2026 ini menjadi ruang ekspresi sekaligus wadah kolaborasi gagasan komunitas seni di Banua. Belajar dari sini ini memang yang sangat bagus. Jadi ke depan kita akan melakukan pemetakan yang progresif, melakukan pemetakan bagaimana sanggar, pelaku budaya, pelaku kreatif ini akan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Rencana untuk ensiklopedia budaya Banjar itu nanti sendiri seperti apa sih Pak? Kita akan memetakan, jadi seluruh kabupaten kota yang selama ini terfragmentasi data-data pelaku budaya pelaku seni itu akan kita integrasikan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Ini merupakan kekuatan budaya kita untuk bertumbuh mengangkat tradisi masing-masing daerah. Tentunya ini perlu kewenangan pemerintah untuk melakukan mengintegrasikan, memberi mereka ruang berekspresi dengan memetakan. Memetakan artinya seluruh kabupaten kota ini punya apa? Masing semuanya ke ensiklopedia. Mereka aktif seperti apa, kita bantu. Mereka mau tumbuh seperti apa, kita fasilitasi. Kita beri mereka ruang untuk menunjukkan mereka ini siapa. Jadi kita dapat menilai di sana sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang mempunyai nilai yang aktif itu akan kita dorong lagi menjadi lebih baik. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, tentunya kita belajar dari kemarin dana Indonesia ternyata baru sedikit pelaku budaya yang mendapat bantuan dari pusat. Ternyata ada banyak masalah di sini. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kita akan memfasilitasi mereka sehingga nanti mereka bisa berkembang, bertumbuh dari bawah secara inklusif dan berkelanjutan. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Rizal Fahmi menyatakan, gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan merupakan program berkelanjutan gagasan memperkuat ekosistem seni pertunjukan di daerah. Lebih dari 150 peserta matan berbagai komunitas wan sanggar seni ikut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 19 Mei 2026 ini. Alhamdulillah pada malam ini kita antusias dengan kegiatan kolaborasi teater para mahasiswa dan kawan-kawan yang biasa komunitas yang kumpul setiap hari di Taman Budaya ini. Jadi mereka ini harapan kami nanti begitu ada pementasan kami lakukan pembinaan. Mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke kabupaten kota, stadion kabupaten kota. Kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif sehingga
teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi. Berarti dia mau dengan Saresan itu membekali mereka. Iya, membekali mereka. Mereka yang malam ini tampil itu memang setiap hari latihan di sini. Memang tempat ini terbuka untuk mereka untuk latihan kapan saja. Jadi kita di tempat Kampung Budaya ini membuka ruang pada anak-anak mahasiswa umum untuk berkarya lebih baik lagi untuk Kalimantan Selatan. Sutradara Handrian Yuda Sakti memadahkan, pemilihan naskah Alam Roh Kalimantan dilakukan lantaran bertepatan lawan peringatan ke-77 proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Melalui pementasan, generasi muda diajak mengenal kembali sejarah perjuangan rakyat Kalimantan, sekaligus menjaga warisan budaya benua. Ya, jadi kita memilih naskah Alam Roh Kalimantan ini karya Abah Haji Mariati karena kita pas kebetulan ya bertepatan hari proklamasi Provinsi Kalimantan ya, tanggal 17 Mei kemarin ya. Nah, ini ada kaitannya dengan perjuangan Hasan Basri dan rekan-rekan. Jadi kayaknya momen ini nih yang pas untuk kita angkat. Apakah ini juga termasuk kritik terhadap Indonesia yang belum merdeka karena nilai rupiah menurun pada saat ini nih? Nah, untuk itu mungkin pas kebetulan lah, benar kebetulan itu kritik-kritik yang ada di dalam dialog-dialog di dalam naskah ini kebetulan relevan dalam keadaan kita Indonesia sekarang ini ya, di mana nantinya sebagian masyarakat kita di Indonesia ini belum merasakan yang namanya benar-benar merdeka. Ya seperti kita tahu lah di daerah-daerah lain atau di tempat kita sendiri, kemerdekaan itu artinya tidak merata ya secara kalau kita lihat kemerdekaan itu apa sih gitu kan. Apakah kita harus mendapatkan pekerjaan yang layak atau finansial yang cukup atau segala macam, nah itu kayaknya belum terpenuhi semuanya. Gelar Teater Taman Budaya Kalimantan Selatan 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan seni teater di Kalimantan Selatan, serta melahirkan generasi seni muda yang kreatif dan berkarakter.